Baiklah, pertama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu kembali di kuliah Statistika 2 pada pertemuan ke-6. Ya. Kita masuk pokok bahasan baru yaitu statistik uji Chi-square. Nah, salah satu bentuk statistik uji Chi-square itu adalah uji kebaikan Suai. Nah, Suai ini dari nama penyesuaian ya. Uji kebaikan Suai. Jadi model yang kita gunakan ini didasarkan pada data. Data ini bersifat acak. Ya, kemudian kita uji apakah data ini punya distribusi teoritis tertentu. Ya, ini menggunakan uji kebaikan Suai ya. Jadi untuk menguji apakah suatu populasi mempunyai distribusi teoritis tertentu, maka kita bisa menggunakan uji kebaikan Suai. Ya, uji ini didasarkan atas kesesuaian. Ya, jadi kenapa disebut uji kebaikan Suai? Karena mengukur kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Ya. Jadi data kenyataan itu maksudnya pengamatan, harapan itu maksudnya adalah nilai ekspektasinya, ya, frekuensi harapannya. Yaitu banyaknya pengamatan dikali peluang. Itu cara menghitung frekuensi harapan. Ya. Jadi kesesuaian antara pengamatan dengan frekuensi harapan. Itu yang dikenal dengan uji kebaikan Suai. Ya. Hipotesis yang diuji itu seperti ini, H0-nya. Data pengamatan berdistribusi teoritis. Misalkan distribusinya normal, ya. Mungkin distribusinya bisa binomial. Mungkin distribusinya bisa hipergeometriks, ya gitu ya. Yang bisa kita uji, ya. Kemudian ini H1-nya data pengamatan tidak berdistribusi teoritis. Ya, jadi ini kalau kita nanti terima H0 berarti datanya sesuai dengan yang kita uji. Oh, ternyata data ini berdistribusi normal misalkan gitu ya. Kalau tolak H0 berarti terima H1, oh datanya tidak berdistribusi normal. Kalau kita menggunakan uji distribusi teoritisnya adalah normal. Ya, kalau binomial ya berarti berdistribusi binomial gitu ya. Lawannya H1 tidak berdistribusi binomial. Ya, rumus statistik ujinya sederhana, cuma ini aja. Misalkan selnya sebanyak K. UI namanya pengamatan, ya, pengamatan atau disebut dengan kenyataan, ya, frekuensi pengamatan. Nah, yang EI ini harapannya. Jadi selisih antara kenyataan dengan harapan. Dikuadratkan lalu dibagi harapan. Dijumlah sebanyak K sel. Itu namanya statistik uji kebaikan Suai. Ya. Nah ini dasarnya adalah Chi-square. Ya. Didasarkan pada Chi-square. Jadi apa UI tadi? Frekuensi pengamatan atau kenyataannya. Hasil pengamatan langsung di lapangan pada sel ke I ya. II adalah frekuensi harapan pada sel ke I. Nah, statistik ini berdistribusi Chi-square derajat bebasnya K-1. Jadi kalau banyaknya sel K berarti dikurangi 1, gitu ya. Kalau begitu daerah kritisnya H0 ditolak jika Chi-square lebih besar Chi-square alpha. Ya. Derajat bebas K-1. Nah, ini prosesnya sederhana sekali seperti ini. Nah, sekarang kita coba terapkan pada kasus ini. Ini contoh permainan ya, sebuah dadu seimbang dilemparkan 120 kali. Jadi diulang-ulang sampai 120 kali. Dan hasilnya dicatat. Maka secara teoritis diharapkan tiap muka, ya, mukanya kan ada 6, akan muncul sebanyak 20 kali. Dari mana ini? Ini namanya frekuensi harapan. Dari mana tahunya ini? Kan kalau kita melempar sebuah dadu, peluang muncul muka 1 itu kan 1/6. Ya. Sedangkan banyaknya ulangan 120 kali. Kan berarti kalau ngitung frekuensi harapan kan N kali P. N-nya 120 dikalikan P, peluang muncul muka 1 kan 1/6. 120 dikali 1/6 ketemu 20. Sehingga harapannya sama semua 20.
Peluang muncul muka 2 kan juga seper-6. Sehingga frekuensinya 120 kali seper-6 juga 20. Sampai muka 6. Sedangkan ini yang pengamatan, yang kenyataannya seperti ini. Enggak semuanya 20. Ada yang muka 1 muncul 20 kali, muka 2 muncul 22 kali, muka 3 hanya muncul 17 kali. Itu kenyataannya. Nah, ini yang dinamakan dengan OI, O1, O2, O3 sampai O6. Jadi selnya sebanyak 6. Dalam ini K-nya 6 ya. Sedangkan ini E1, E2, E3 sampai E6. Semuanya nilainya sama yaitu 20. Gunakan alfa 5%, ini tingkat signifikansi, untuk menguji apakah hasil pelemparan dadu tadi ya, berdistribusi seragam diskrit. Jadi kalau muncul peluang muncul semua nilai X ini sama, namanya distribusinya seragam diskrit. Kan seper N rumusnya. Kalau mukanya ada 6 berarti seper 6. Gitu ya. Nah ini yang akan kita uji dari hasil pengamatan tadi apakah berdistribusi seragam diskrit. Sekarang kita cek. Pertama misalkan dulu X. X adalah munculnya muka dadu. Berarti nilai X yang mungkin hanya 1, 2, sampai 6. Karena sisi dadu itu kan hanya 1 sampai 6. Peluang masing-masing muncul sama, yaitu seper 6. Makanya dikenal dengan seragam diskrit. Seper N kan. N-nya 6. Jadi hipotesisnya, hasil pelemparan dadu berdistribusi seragam diskrit. Gitu. H1, hasil pelemparan dadu tidak berdistribusi seragam diskrit. Gitu ya, cara merumuskan hipotesisnya. Nah, baru kita gunakan rumus statistik uji kebaikan SUE tadi, yaitu ini rumusnya. Dengan rumus ini maka saya sudah bisa menghitung. Ya. Ini adalah O1 dikurangi E1, kebetulan nilainya sama kan? Nilainya sama. Ya, bisa kita lihat ini. Ini O1, ini E1, sama. Dikurangi lalu dikuadratkan dibagi E1. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah ini yang O2 dikurangi E2 dibagi E2. Sampai O6 dikurangi E6 kuadrat dibagi E6. Ini nanti ngitungnya langsung pakai kalkulator bisa ketemu 1,7. Gitu ya. Nah apa daerah kritisnya? H0 ditolak jika G-square lebih besar G-square alpha, alpanya 5%, derajat bebas K-1. K-nya tadi 6 kurangi 1, 5. Anda tinggal buka tabelnya G-square, derajat bebas 5, posisinya di baris ya. Cari angka 5 pada baris, kemudian kolomnya 0,05. Maka iriskan baris dan kolom, maka ketemu titik kritisnya atau T-tabelnya, yaitu 11,07. Berarti kita sudah punya lengkap, daerah kritisnya adalah H0 ditolak jika G-square lebih besar 11,07. Ya. Nah, sementara G-square hitung kita 1,7, kan berarti nggak memenuhi daerah kritis. Ya, ingat daerah kritis itu adalah daerah tolak H0. Berarti ini masuk daerah terang, terima H0. Kalau terima H0 berarti bunyinya seperti ini. Hasil pelemparan dadu berdistribusi seragam diskrit. Nah, gitu ya. Jadi hasil pelemparan dadu tadi berdistribusi seragam diskrit. Itu contoh yang paling sederhana ya untuk menguji distribusi teoritis tertentu. Kadang-kadang kita punya data, datanya itu membentuk distribusi frekuensi seperti ini. Nah, kalau saya ingin menguji apakah distribusi umur baterai ini namanya umur baterai, normal, dengan rata-ratanya 3,5, simpangan bakunya 0,7. Ya. Gitu ya. Nah, hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Ini ada yang saya raster. Yang saya raster ini maksudnya, kalau pengamatannya atau kenyataannya itu kurang dari di bawah, maksudnya 5 ke bawah, itu digabung. Ya. Karena di sini pengamatannya hanya 2, 1, 4. Jadi gini, baterai yang umurnya antara 1,45 dan 1,95 itu hanya ada 2 buah.
yang umurnya antara 1,95 dan 2,45 itu ada 1 buah. Yang umurnya antara ini dan ini ada 4 buah. Karena nilai pengamatan ini 5 ke bawah, maka harus digabung. Ya, aturan ini sebenarnya untuk koreksi, ya, untuk koreksi supaya hasil chi-square-nya itu lebih bagus. Ya, kalau terlalu kecil nilainya ini nanti jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Makanya digabung, 5 ke bawah itu digabung menurut aturan uji kebaikan SUE. Ya, apabila datanya membentuk distribusi frekuensi. Ya, jadi ini untuk menjamin bahwa distribusi chi-square tadi itu tercapai, itu kalau frekuensi pengamatannya atau UI-nya ini yang 5 ke bawah digabung. Sehingga nanti ini kalau ditambah ketemu 7. Jadi seolah-olah yang asalnya 3 sel cukup diwakili 1 sel saja. Ya, tapi ngitung frekuensi harapannya harus masing-masing. Nanti yang kelas interval ini dihitung frekuensi harapannya ketemu ini. Yang ini dihitung frekuensi harapannya ketemu ini. Ini dihitung frekuensi harapannya ketemu ini. Baru dijumlah. Nah, ini kalau dijumlah ketemu 8,524. Berarti nanti sel yang kita pakai itu sel pertama O1-nya 7, E1-nya ini. Bukan ini, ya. Dan bukan itu. Yang dipakai yang hasil gabungan, ya. Jadi nanti ini ada 1 sel pertama, ini yang sel kedua, ini yang sel ketiga, lah ini gabung lagi nih, karena 5 ke bawah kan, ini sel keempat. Jadi yang asalnya 7 sel, berubah jadi 4 sel saja. Ya, sel pertama, sel kedua, sel ketiga, sel keempat. Nah, itu ya. Nah, sekarang tugas kita, ingat ya, di sini datanya itu hanya berisi batas kelas sama UI. EI-nya ini harus kita hitung. Apakah benar dengan data ini tadi, ada batas kelas, ada UI, bahwa distribusi umur baterai itu menghampiri normal. Dengan rata-rata 3,5 dan simpangan baku 0,7. Nah, ini harus diuji. Dengan menggunakan alfa 5%. Maka langkah kita melengkapi tabel frekuensi harapan dulu. Saya ambil contoh, saya menghitung pada interval keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang saya hitung itu. Saya akan menghitung ini 10,292. Ini dari mana asalnya? Saya tunjukkan prosesnya sekilas. Langkah pertama, Anda misalkan dulu X. X itu apa? Umur baterai. X adalah umur baterai. Yang jelas kontinu ya umur baterai. Nah, jadi misalkan X adalah umur baterai. Berarti saya harus menghitung peluang X antara 2,95 dan 3,45. Di mana X berdistribusi normal, asumsinya normal. Rata-rata 3,5, simpangan baku 0,7. Ya. Kemudian kita transformasi menjadi normal baku. Kenapa? Karena tabel yang disediakan itu adalah tabel normal baku. Seperti ini. Ini kan normal baku ini. Enggak ada normal umum kan? Nah, kalau normal baku rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1. Kita bawa ke normal baku dulu ngitungnya nanti. Ya. Nah, setelah dibawa ke normal baku, peluang ini tadi, X antara sekian ini nih. Setelah dibawa ke normal baku, jadi peluang set antara sekian sampai sekian gitu. Baru dapat nilai peluangnya. Nah, peluang dikalikan banyak pengamatan itu kan sama dengan UI ini dijumlah. Jadi kalau saya namakan banyaknya pengamatan N itu sama dengan sigma UI. Jadi pengamatan pertama banyaknya ada 2, pengamatan kedua banyaknya 1, pengamatan ketiga banyaknya 4. Nah gitu ya, ini dijumlah semua, nanti ketemu 40 ini. Boleh juga pakai penggabungannya ini. 7 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 8, ini juga 40. Nah berarti nanti peluangnya tadi yang sudah dibawa ke normal baku, dihitung peluangnya, kalikan dengan 40. Jadi kalau peluang yang di sini itu ketemu sekian, ya, misalkan 0 titik berapa gitu, kalikan 40 nanti ketemu ini. Nah itu aja. Secara sama, hitung dulu peluang X antara ini sampai itu,
kalikan 40, nanti akan ketemu ini. Kalau ini, peluang X antara ini sampai itu, dapat hasil kan? Kalikan 40, ketemu ini. Begitu seterusnya, baru ini dijumlah. Nah, ketemu ini ya. Ini dijumlah, ketemu 7. Berarti nanti kita buat tabel baru, isinya nanti O17, E1 ini. O2-nya 15, E2-nya 10,292. O3-nya 10, ya, E3-nya 10,672. Baru terakhir O4. O4-nya 8, E4-nya 9,676. Dari mana ini? Sama, dijumlahkan. Dua sel terakhir ini. Ketemu ini. Ya. Itulah cara menghitung statistik uji kebaikan Syu'ai. Ya. Nah ini jawaban lengkapnya gini. Pertama, rumuskan hipotesisnya. H0, umur baterai berdistribusi normal dengan rata-rata 3,5 dan simpangan baku 0,7. H1-nya umur baterai tidak berdistribusi normal dengan rata-rata 3,5 dan simpangan baku 0,7. Ya, frekuensi harapannya dari kelas dari 7 kelas seperti disajikan pada tabel 1. Diperoleh dengan menghitung luas di bawah kurva normal. Karena dibawa ke normal baku kan. Misalkan variabel acak X, tadi misalkan dulu X, menyatakan umur baterai, maka peluang nilai X terletak antara ini dan ini saya ambil di batas kelas yang keempat. Nah, seperti ini kan hitungnya. Ini kan sudah Anda pelajari di statistika 1 semester kemarin ya. Peluang X antara 2,95 dan 3,45 dibawa ke set. Caranya apa? Kurangi X dengan rata-ratanya, bagi dengan simpangan bakunya, nanti berubah jadi set. Nah, secara sama 2,95 kurangi rata-ratanya 3,5 bagi simpangan bakunya 0,7. Ya, batas atasnya juga 3,45 kurangi 3,5 dibagi 0,7. Ini sebenarnya desimalnya banyak ini, mungkin bisa sampai 6 begitu ya. Tapi ini diambil hanya 2 desimal. Kenapa? Karena tabel normal baku itu hanya menyediakan 2 desimal. Ini buktinya. Nah, ini ya, ini tabel nomor baku kan. Ini gambarnya. Yang dimaksud nilai setnya itu yang ini. Misalnya ini, min 1,7 ketemu 0,01. Berarti nanti nilainya min 1,71. Ketemu 0,0436. Ya. Tuh, lihat. Kan yang dimaksud ini min 1,71, min 1,72 sampai min 1,79. Jadi hanya 2 desimal. Nah, dengan alasan itu maka di sini saya bulatkan 2 desimal. Sebenarnya di sini ada angka 78 berapa gitu dibulatkan jadi 79. Ini juga dipangkas nih ya. Nah, ini akan mempengaruhi hasil tentunya. Nanti kita peragakan dengan Minitab. Hasil Minitab tentunya lebih teliti kalau kita pakai Windows Session. Ya, ini kan pakai tabel ya. Karena ujian di kelas itu pakai tabel gitu. Enggak pakai komputer ya. Beda dengan praktikum ya. Hasilnya ada selisih meskipun enggak banyak ya. Tapi ada selisih ya. Nah, nanti kita contohkan supaya lebih jelas ya. Nah, ini kan caranya sudah tahu Anda semua ya. Ini di statistika 1 sudah dibahas. Jadi nanti pakai kumulatif kurang dari kan. Jadi hitung dulu peluang set kurang dari ini dikurangi peluang set kurang dari itu. Sehingga bentuknya sudah kumulatif kurang dari. Nah ini kalau pakai tabel, min 0,0, kemudian lihat kolomnya 0,07. Nanti keluar ini. 0,4721. Ya. Masih ingat ya cara ngitungnya? Min 0,07. Coba cari sini. Min 0,0, mana ini? Min 0,0. Ini ya. Nah, min 0,0 berapa tadi? 7 ya. Oh, ini yang plus berarti yang di sini. Min 0,1 min 0,07. Berarti masuk yang di 00.
Nah, iya kan? Min 0.1, habis itu kan min 0.0. Nah, berarti ada di sini. Nah, ini sebenarnya dipandang min 0.0 baru tarik 7. Nah, ya, hasilnya di sini 0,5279. Ya, nanti kita hitung dengan Minitab aja lebih jelas. Ini tabelnya begini. Soalnya habis min pindah ke plus. Ya. Mana tadi? Ya, ini 4721 ini ya. Kemudian yang min 0.79. Berarti ini min 0.79 berarti di sini. Nah, di min ya. Min 0.7. Lah ini. Min 0.7 tarik paling kanan 9. Nah, hasilnya 0,2148 ini. Nah, ini adalah min 0.79 ya kan? Nah, 0.2148. Ya. Ketemu 0.2148 ya. Itu caranya. Yang min 0.07 itu sebenarnya ya masuk di baris 0.0, kolomnya 0.07. Ya, tapi ini tabelnya kok nilainya ini ya. 0.4721. 0.0 lah ini ya. Habis itu tarik ke 7 ini ya mestinya. 5279. Nanti kita cross check dengan Minitab ya biar lebih pasti. Nah, kalau pakai Minitab gini. Nah, gini ya. CDF berapa di min 0.07 ya kan? Simpan di K1. Nah, distribusinya normal baku. Normal baku berarti rata-rata 0, simpangan bakunya 1 ya. Titik. Kita print K1. Nah, hasilnya ini 0,4721. Saya pakai acuan ini 0,4721 ya. Ini kalau dibulatkan kan 0,4721. Nah, 4721 kan. Itu cara ngitungnya seperti itu. Kalau di tabel memang ini kan agak ekstrim ini angka ini. Sudah dekat sekali dengan 0 tapi masih minus. Tapi saya lihat di tabelnya tadi ini minusnya masuk di sana mestinya. Ya. Jadi sebelum ke sini ini kan 0 persis ini. Ini sebenarnya di sini ada tambahan min 0.0. Nah, baru cari 7. Nah, mestinya gitu. Nah, di sini. Nah, di sini enggak kecakup ya. Buatnya kurang ini. Pakai Minitab selalu bisa, minta berapapun bisa ya. Nah, itulah cara ngitungnya ya. Ya, tolong dicermati. Ini sudah dapat peluang X antara sekian sampai sekian itu sekian. Baru ini kalikan dengan N. N-nya tadi sama dengan jumlah observasi atau frekuensi pengamatan. Ketemu 40 kan tadi. Nah, jadi kalau N dikalikan peluangnya itu namanya frekuensi harapan pada sel keempat atau kelas keempat. Ketemu 10,292. Akhirnya kita dapat hasil seperti ini. Nah, gitu ya. Secara sama yang lain dihitung. Berarti kita ngitungnya berapa kali? 7 kali, tapi yang ini nanti digabung. Ya, karena yang ini juga digabung. Ya, sehingga kita peroleh hanya 4 sel saja. Ya. Ini O1 yang sudah digabung tadi dikurangi E1 yang sudah digabung, kuadratkan bagi E1. Ya. Ini yang sel kedua, ketiga, ini yang keempat juga digabung tadi. Ternyata hasilnya 2,75873. Ya, daerah kritisnya untuk alfa 5%, C-square lebih besar C-square alfa, alfanya 5%, derajat bebas 3. 3 itu dari K-1. Kan K ada 4 di sini. Itu 2, 3, 4. Banyaknya selnya 4. Kurangi 1 jadi 3. Tinggal buka tabel C-square, 5% derajat bebas 3, ketemu 7,815. Ya. Oke, saya ulang kembali ke C-square. Meskipun sudah pernah dapat ya, ini yang C-square. Ya, derajat bebas 3. Nah, cari di sini 3 ini. Alfanya berapa tadi? 0,05. Ini enggak ada yang 0,05, berarti ambil sini. Nah, derajat bebas 3, 0,05 ini. Ya. Tinggal narik baris,
kolom. Ketemu 7,815 ini ya. 7,815. Ya. Nah ini 7,815. Ternyata nilai chi-square hitung memenuhi ini apa enggak? Tidak ya. Berarti chi-square hitung di luar daerah kritis. Kalau begitu menerima H0. Kalau menerima H0 data berdistribusi normal. Begitu ya. Itu cara menyimpulkan. Coba sekarang kita peragakan ya. Data ini tadi saya salin di worksheet-nya Minitab. Ada batas kelas, ada observasi atau pengamatan. Nah, datanya seperti ini. Ya, saya singkat dengan nama BB, BA, FI ya. Nah, ini saya pindah ke sini supaya kelihatan. Nah, apa cara kita tadi? Ini yang batas kelasnya kan, batas bawah, batas atas. Nah, ini frekuensinya. Nah, atau UI ya. Ini kalau ini saya pakai nama UI nanti crash dengan nama yang ada di sini, dia nggak mau. Oke, supaya saya buatkan worksheet baru aja, new. Oke, nah yang tadi saya copy ya. Ctrl C. Saya pakai worksheet yang baru aja. Nah, gini ya. Nah, cuma ini sudah saya ganti nama UI. Nah, kita gunakan worksheet yang baru ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang apa? Langkah pertama yang harus kita lakukan, saya mentransformasi BB menjadi batas yang baru. Batas bawah baru. Saya kasih aja kodenya pakai B. Kan hanya simbol aja. Sedangkan yang BA nanti akan berubah jadi A. Ini untuk membedakan. B itu diperoleh dari BB. Caranya kurangi dengan rata-rata 3, berapa tadi? 3,5. Sedangkan simpangan baku 0,7. Jadi dibagi 0,7. Nah, perintahnya cuma sini aja. Let. Pakai nama C4 boleh, nama B juga boleh. Pakai nama B aja, karena sudah kita ganti nama B. Nah, apa tadi? Yaitu apa? BB dikurangi apa? 3,5 dibagi 0,7. Ya kan? Oh, sudah berubah. Yang sudah dinormal standarkan ini atau normal baku secara sama, ini saya copy. Ya. Saya ganti apa ini? A. Dari mana ini? BA kan? Sama, kurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, sudah dapat. Nah, sekarang kita ingin menghitung apa? Ini kan sama, saya sudah masuk ini, mau menghitung peluang X antara ini sampai itu, ya kan? Menghitung peluang X antara ini sampai itu. Caranya di mana? Kita bawa, menghitung peluang X antara ini sampai itu ditransformasi dengan merubah ke set kan? Nanti jadi peluang set antara ini sampai itu. Jadi kalau saya sudah pakai ini batas bawah, ini batas atas, berarti saya menggunakan normal standar sekarang. Normal baku. Kalau ini masih pakai normal umum, saya bawa ke normal baku, ya kan? Nah, di mana sekarang perintahnya? Ngitung peluang set kurang dari ini, dikurangi peluang set kurang dari itu. Peluang set kurang dari ini, itu saya simpan hasilnya di CDF. Nah, ini artinya kumulatif distribution function untuk A. Nah, sedangkan yang C7 menyimpan CDF-nya B. Kumulatif distribution function B. Nah, baru dapat peluangnya P. Ya, peluangnya P. Apa itu selisih ini dengan itu? Nah, ini kan sebenarnya peluang set kurang dari ini. Itu disimpan di sini. Yang ini peluang set kurang dari itu. Ya, disimpan di sini. Baru P itu apa? Selisih ini dengan itu kan? Lihat caranya tadi. Ketika saya nayangkan, nah inilah, ya. Kan tadi ini dibawa dulu ke set.
Setelah itu tadi nilainya ini saya namai dengan B, yang ini saya namai A kan. Kan sama aja menghitung peluang set antara A, B dan A, antara B dan A. Kan berarti saya menghitung peluang ini dulu. Set kurang dari apa? A, nah, ya kan? Namanya adalah ini nanti. Nah, ya. Jadi ini dihitung dulu ketemu ini kan. Nah, anggap aja ini tadi. Ya. Nah, sekarang saya menghitung peluang set kurang dari min 0,07. Ya, ini namanya apa? CDF. Ini dikurangi CDF-nya itu. Nah, proses ini saya pakai di sini di Minitab dengan acuan ini tadi ya. Ya. Jadi di mana CDFA berarti ini yang dipakai perintahnya Minitab ini CDF. Tulis namanya juga boleh ya. Pakai C5 juga boleh. Saya pakai namanya A. Simpan hasilnya di mana? CDFA ya, gitu ya. CDFA. Jangan lupa titik koma, di enter, ketik normal 01. Nah, gitu ya. Nah, ketemu sudah. Secara sama sekarang CDF apa? B kan? Yang berkaitan dengan batas bawah, simpan di CDFB. Titik koma, enter, oh maaf. Apa ini? Oh ini salah tulis ya. Ini CFD kebalik ini ya. Salah tulis sintak ya. Oke, kita ulang. CDF B simpan di CDF B. Nah, baru ketik normal 01. Nah, sudah kan? Baru dapat P. Apa P? Let P. Nah, itu berisi CDF-nya A kurangi CDF-nya B. CDF-nya A dikurangi CDF-nya B. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini sudah dapat peluangnya. Nah, baru bisa menghitung EI. Nah, EI. Nah, EI ini tapi masih sementara ya. Ya, saya singkat aja SI yang belum jadi karena masih perlu digabung nanti. Atau frekuensi harapan saja FHI. Nah, ini masih berupa FHI belum EI ya, belum EI. Ya, dari sini let apa FHI itu sama dengan N kali P kan. N-nya tadi berapa? N-nya itu kan jumlahan dari UI 40 ya tadi ya. 40 dikali P. P-nya kan peluangnya tadi. Langsung kita enter. Nah, sudah. Tadi yang digabung mana? 214 sama 53. Ya kan? Jadi 214 digabung jadi berapa? Nah, ini yang dinamai dengan UI yang baru. Ini UI asal, sekarang UI yang baru. UI yang baru itu saya beri nama apa? Nah, pengamatan ke I gitu aja ya. Nah, frekuensi pengamatan ya. Kalau pakai UI ini nanti seperti ini nggak mau ya. Ya. Ini apa? Beri nama pengamatan aja ya. Nah, ini. Nah, pengamatan ini yang dipakai nanti ya. 2 tambah 1 ditambah 4 tadi kan 7. Tulis 7. Nah. Terus yang ini tinggal ngopi. Nah, ini. Berapa tadi? 1510 ya. Di copy sama frekuensi harapannya ini di copy ya. Ya, kalau sedikit ya nggak usah langsung aja 1510 gitu aja ya. Nah, sudah. Padanannya mana? Yang 15 tadi frekuensinya kan 10 titik ini yang di copy. Nah, taruh di sini. Nah, sudah. Nah, yang ini itu ngambil dari jumlahnya ini. Ya, kan ada 2, 1, 4. Berarti ini dijumlah. Nah, untuk jumlah ini saya Ctrl C, saya taruh di sini, saya sendirikan aja. Nah, kita juga butuh jumlahnya ini 53.
Ini juga harus dijumlah nanti. Nah, ya. Taruh aja sebelahnya. Nah, ya. Baru let apa? K1. Ya, sama dengan apa? Jumlah dari sum kan? Dari apa? C13 ya. C13. Nah, secara sama let K2. Jumlah dari apa? C berapa? 14 ya. C14. Nah, saya print K1 dan K2. Nah, berarti nanti isikan di sini. Ini hasil jumlah tadi 8 titik. Ya, berapa itu? 572. 572 59. Hasilnya lebih teliti ini ya. Nah, kemudian yang ini 5 ditambah 3 dijumlahkan jadi 8. Nah, frekuensi harapannya ini 9 titik ya. 9 titik 63 berapa? 996. Nah, selesai sudah. Nah, ini yang dikenal dengan EI itu ini. Ya, jadi berubah nama tadi adalah UI-nya nggak bisa saya pakai karena sudah dipakai di sini ya. Nggak masalah. Sekarang cara menghitung statistik uji kebaikan SUE ya. Nah, gimana cara menghitung ini? Kalau kita menggunakan ini tab ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya langsung ke sini. Berarti perintah Minitab itu cukup gini, sum kurung buka tutup, di dalamnya nanti ada ini kuadrat dibagi itu. Berarti kan UI-nya nanti diganti PI ya, dikurangi EI kuadrat dibagi EI. Ya. Jadi kalau kita hitung, simpan aja di K3. Ya, gitu kan? Apa? Sum. Ingat setiap perintah apa? Permintaan harus dikasih kurung buka tutup supaya nggak salah hitung. Ini sediakan dulu ini untuk pembilangnya. PI dikurangi EI tadi kuadrat baru dibagi EI. EI-nya tadi adalah C11 atau pakai nama EI. Nah, ini bisa. Nah, yang di sini jangan lupa ini ada bentuk begini pangkat 2. Nah, kalau nggak diginikan nanti salah. Nah, baru ini ada isi PI dikurangi EI. Selesai sudah. Nah, ini sebenarnya rumusnya sigma I 1 sampai K OI min EI kuadrat dibagi EI. Nah, cara nulisnya begini. Ini saya enter, saya print. K3. Nah, nilainya 2,85262. Ini jauh lebih teliti dibanding yang penggunakan tabel tadi, tabel set. Ya. Jadi hasilnya lihat ini, 0,852 ya, 0,85262. Kalau pakai tabel, ya, kalau pakai tabel tadi ketemunya 2,758 atau 759 ya. 2,759. Kalau ini 2,875 itu dibulatkan jadi 8. Cuma ini lebih teliti. Kenapa bisa terjadi perbedaan begini? Kuncinya ada di tabel. Perhatikan, ketika saya menghitung ini, itu kan saya bulatkan sudah. Hanya 2 desimal. Nah, ini dampaknya ke hasil akhir. Coba, peluang X antara 2,95 dan 3,45 ketemu 0,2573. Kalau saya pakai komputer, berarti kan ya, 0,2573. Nah, peluang X antara 2,95 ini kan. Nah, peluangnya kalau dihitung ketemu 0,255511. Harusnya segini ini yang lebih teliti. 0,2555511 ya, 0,2555511. Ya, kalau pakai tabel ada perbedaan sedikit loh. 2573. Harusnya sih ada 55 lagi 11 ya. Itu yang membuat berbeda karena dibulatkan di sini hanya 2 desimal gitu ya.
Padahal aslinya min 0,79 itu aslinya ini. Nah, nih min 0,78571 harusnya ini. Dibulatkan min 0,79. Ya, pengaruh pembulatan kan. Gitu. Nah, min 0,07 dibulatkan jadi min 0,07 ya kan. Harusnya min 0,07143. Nah, dibulatkan min 0,07. Ya. Nah, itulah caranya. Oke, itu ya. Ini ketika saya menjelaskan ini ada mahasiswa yang bertanya, Pak, itu kan kebetulan posisi 214 ini menggerombol, ngumpul. Bagaimana Pak kalau 4-nya mencar, misalkan 4-nya di sini? Dan tidak masalah. Mau ikut yang mana? Ikut ke atas apa ikut ke bawah? Nah, kalau saya ikutkan ke atas, ya nanti pindahkan ke atas. Mindahnya sekaligus. Ya, misalkan ini untuk simulasi aja, anggap aja saya punya datanya tapi berubah ya, nggak pakai lagi, ini sudah selesai tadi. Jadi ini misalkan 4-nya ini saya taruh di 15, 15-nya saya pindah ke 4. Ya, cara ngitungnya di mana? Ya nanti ini katut ke copy pindah ke 4. Jadi seolah-olah kita bekerja dengan data baru. Ya, dengan data baru. Ya, bisa. Sama aja, cuma prosesnya ngitungnya sama dengan ini. Ya, sama. Ya, jadi nanti 4-nya ini, misalkan saya ikutkan di sini, nanti posisi ini kan tukar tempat. 4, 15 jadi 15, 4 kan gitu. Ya, nanti yang ini dipindah secara barengan, bersamaan, dipindah ke situ. Jadi nanti yang 15-nya turun ke bawah. Baru ngitung caranya sama. 2 tambah 1 tambah 4, 7. Cuma posisinya ada pergeseran. Ada pergeseran. Yang ini pindah ke atas, ya, yang atas pindah ke bawah. Karena ini saya tukar tadi. Ya itu caranya seperti itu, tidak masalah. Tinggal dia ikut yang mana, ikut ke atas ya seperti itu tadi. Ya itu contohnya dengan memindah ya. Nah kalau diperagakan gini maksud saya, ya, supaya nggak penasaran ya. Nah, saya buatkan baru saja di sebelah kanannya. Nah di sini ya. Nah ini kan di sini Ctrl V. Nah, ini ada pertukaran. 4-nya ditempati 15, gitu kan? 15-nya ditempati 4. Nah, ini kan ikut kemana ini? Ya ikut yang kecil. Ini harus digabung, ini harus digabung kan? Ikut ke sini. Nah caranya ini, ya, ini di Ctrl X ya, perhatikan ya, Ctrl X. Nah, habis itu taruh di sini. Nah, taruh di sini. Sini boleh, ya. Ctrl V. Nah, ini kan insert di atasnya. Nah, di atasnya ini. Kita oke. Nah, sudah pindah kan? Cuma posisinya berubah loh, intervalnya ikut sana. Jadi ketika menghitung di sini kita intervalnya pakai ini. Nah baru proses yang sama seperti tadi. Ya, nanti hasilnya tentunya ada perbedaan. Bisa jadi nggak normal karena dipindah. Sekali pindah bayangkan pengamatan di sini sebanyak 15. Pengamatan di sini cuma 4. Yang awalnya dibalik di sini hanya 4, di sini 15 kan. Nah, berubah drastis. Bisa jadi nggak normal. Akibat pemindahan tadi. Ya, prosesnya sama. Ini digabung jadi 7. Ini 15, 10, tapi intervalnya beda. Ya. Atau batas kelasnya beda. Ya. Kalau ini ya digabung, geser kan. Ya, ya seperti itu. Ya. Ya, sekarang kita lanjut. Ini sudah. Nah, sekarang untuk uji kebebasan. Nah, uji kebebasan itu masih menggunakan uji kebaikan Sue, cuma dikembangkan menjadi 2 variabel. Kalau tadi indeksnya hanya ada 1 yaitu I, berjalan 1 sampai K, ya kan? No. I. Kalau ini nanti ada variabel 1, variabel 2, maka ada indeks I dan J. Maka sigmanya jadi double. Sigma I, kemudian ada sigma J. O-nya jadi OIJ. Iya kan? E-nya jadi EIJ. Nah, itu aja bedanya. Ya. Nah, ini namanya uji kebebasan.
struktur gerakannya seperti ini. Variabel 1 levelnya sebanyak R, variabel 2 levelnya sebanyak C. Ini yang dikenal dengan tabel kontingensi R kali C. Ya, ini tetap pakai statistik uji chi-square dikembangkan untuk dua variabel. Nah, O di sini itu maksudnya sama, frekuensi pengamatan. Ya, frekuensi pengamatan. Jadi O11 itu artinya banyaknya pengamatan di variabel 1 level 1 dan variabel 2 level 1. Kalau O12 banyaknya pengamatan di variabel 1 level 1 dan variabel 2 level 2. Gitu seterusnya. Total itu maksudnya total baris pertama. O11 ditambah O12 sampai O1C. Ini kalau di total namanya O1 titik. Total baris pertama. O1 titik. Kalau O2 titik total baris kedua ini, ya, gitu ya. Sampai UR titik. Nah, ini tambah dan seterusnya sampai URC ya, gitu. Secara sama kalau ini total kolom pertama O.1, total kolom kedua O.2, ini dijumlah semua ya kan, sampai kolom ke C. Ya, nanti otomatis jumlah yang ke sini itu sama dengan O double titik, itu bisa diperoleh lewat ini. O1 titik tambah O2 titik sampai UR titik ya, ketemu O double titik. Bisa juga diperoleh dari sini. O.1 ditambah O.2 sampai O.C, hasilnya pasti sama ya, gitu. Nah, di sini ada OIJ sudah saya terangkan jumlah pengamatan pada baris ke I kolom ke C ya, baris ke I kolom ke C ya. Kalau I-nya 1, J-nya 2, mungkin gitu maksudnya ya, gitu ya. Kalau dibaca lengkap yang seperti saya bilang ya. O12 jumlah pengamatan atau banyaknya pengamatan dari variabel 1 level 1 dan variabel 2 level 2 begitu ya. Boleh dibaca seperti itu. Lebih lengkap. EIJ ya sama ya, frekuensi harapan baris ke I kolom ke J ya. Ternyata cara menghitung frekuensi harapan ini ada rumus langsung di sini. Misalkan saya ingin menghitung frekuensi harapan di sini. Namanya E12. Caranya, ini posisinya tarik baris dan kolom. Berarti kalikan totalnya, ini dikali itu, dibagi O double titik. O double titik, ya, gitu ya. Itu namanya sudah E12. Jadi E12 di sini nanti ada frekuensi harapan kan? Ini kan frekuensi pengamatan. Nah, frekuensi harapannya diperoleh dari ini dikali itu dibagi itu. Ya. Nah, kalau saya sekarang mencari frekuensi harapan ER2, berarti posisinya di sini, ER2. Berarti total baris, ini kan, total kolom ketemu ini kan, jadi ini dikali itu dibagi ini. Itu namanya ER2 dan seterusnya. Ya. Kalau sudah ketemu frekuensi harapannya, kita sudah bisa menghitung statistik ujinya nanti. Ini hipotesisnya, kedua variabel saling bebas, artinya independen. H1 kedua variabel tidak saling bebas, artinya bergantung. Ya, saling bergantung. Ya, gitu. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik uji. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan uji kebaikan SUE, cuma dikembangkan untuk dua variabel. Ya, jadi ada IJ yang saya bilang tadi. Barisnya sebanyak R, kolomnya sebanyak C. Ya. Jadi I itu indeks baris, J itu indeks untuk kolom. Itu kan sama ini. Polanya juga sama persis. Nah, cuma kalau pakai ini, derajat bebasnya nanti jadi R-1 kali C-1. Nih. Ini berdistribusi chi-square dengan derajat bebas, R-1 kali C-1. Gitu ya. Jadi banyaknya baris dikurangi 1, dikali banyaknya kolom dikurangi 1. Apa daerah kritisnya? H0 ditolak jika chi-square hitung ini lebih besar chi-square alpha, derajat bebasnya V. V-nya pakai ini. Ya. Selesai sudah. Kuncinya hipotesis itu apa? Ada daerah kritis, selesai sudah. Memenuhi daerah kritis berarti apa? Tolak H0. Jadi yang dipakai H1. Di luar daerah kritis terima H0, berarti yang dipakai H0.
Kan cuma itu aja. Nah, ini contohnya. Ini struktur datanya tadi. Setelah O-nya tadi itu diberikan, maka kita bisa menghitung frekuensi harapan. Taruh sebelahnya aja supaya ngeceknya gampang. Jadi rumus menghitungnya ya sama aja. Jumlahan dari O11 dikurangi E11 kuadrat dibagi E11. Plus O12 dikurangi E12 kuadrat dibagi E12. Terus sampai yang terakhir ini. Itu sudah ketemu chi-square-nya. Contohnya ini. Ya. Apakah ketaatan beribadah itu bergantung pada agama yang dianut? Atau sebaliknya, apakah agama yang dianut ini, Katolik, Protestan, Islam, bergantung pada ketaatan beribadah? Nah, jadi variabel pertama misalkan saja taat beribadah. Levelnya ada dua, taat, tidak taat. Berarti barisnya hanya dua ya. Di dalam hal ini I-nya itu hanya 1 sama 2. Sedangkan J-nya ada 3. Ya, ini adalah agama yang dianut. Langsung ini namanya apa? O11, O12, O13. Ini O1 titik. Ya, O21, O22, O23, ini adalah O2 titik. Nah, ini kalau ditotal sama dengan 1000. Ini namanya O titik double. Nah, kalau ini O titik 1, ini tambah ini ya. O titik 2, O titik 3. Jumlahnya pasti 1000 juga. Nah, sekarang menghitung frekuensi harapan yang di sini. Berarti apa? Ini dikali itu dibagi 1000. Frekuensi harapan di sini, ini dikali itu bagi 1000. Gitu aja. Frekuensi harapan yang di sini, ini kali itu bagi 3. Kalau ini, frekuensi harapannya, ya ini kali ini bagi 1000. Gitu ya, bagi 1000. Akhirnya 6 sel sudah kita isi, maka kita akan dapat hasil seperti ini. Sudah? Nah, baru daerah hipotesis ditulis. Penganut agama tidak bergantung pada ketaatan beribadah. H1. Penganut agama bergantung pada ketaatan beribadah. Jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik nanti salah ini menyimpulkannya. Daerah kritis chi-square lebih besar 5,991. Dari mana ini? Ini dari chi-square alpha. Alpanya tadi adalah 5%. Nah, 5% kan? Derajat bebasnya R-1 kali C-1. Ya, R-nya ada 2, dikurangi 1 jadi 1. C-nya 3, dikurangi 1, 2. 1 dikali 2 berarti ketemu 2. Ya. Jadi ini diperoleh dari chi-square 5% derajat bebas 2. Ketemu ini. Nah, sekarang tinggal ngitung chi-square hitungnya. Jadi ini kurangi itu kuadrat dibagi 209,9. Ya. Ini dikurangi itu dikuadratkan dibagi 209,9. 200,9 ya. Kalau ini 209. Dan seterusnya sampai yang ke-6 ini. Ini plus titik 3 dan seterusnya. Ngitungnya harus semua ya. 6 sel ini harus hitung. Nanti nilainya ketemu sekian. Nah, ini memenuhi itu. Memenuhi daerah kritis kan? Berarti keputusannya menolak H0. Ya, menolak H0. Kalau begitu, penganut agama bergantung pada ketaatan beribadah. Ya, gitu ya. Coba sekarang kita adakan penyegaran soal. Nah, kalau Anda diberikan soal seperti ini, di mana cara Anda menjawab? Coba baca dulu. Dalam suatu proses produksi dilakukan percobaan dengan mengambil 3 produk secara acak untuk diperiksa apakah produk tersebut cacat atau tidak cacat. Jadi percobaannya mengambil 3 produk secara acak, gitu, diperiksa cacat apa tidak. Gitu. Berdasarkan pengalaman masa lalu, proporsi produk cacat yang dihasilkan oleh mesin pabrik itu adalah 20%. Ini dari pengalaman. Ya, jadi ini adalah P-nya 0,2 atau 20%. Misalkan variabel acak X menyatakan banyaknya produk cacat yang terpilih. Nah, ini penting ini X-nya. Apabila percobaan itu diulang sebanyak 500 kali. Nah,
Kan bisa saja ini dilakukan dalam sehari, melakukan percobaan 50 kali. Hari kedua 50 kali lagi. Kan berarti cukup 10 hari kan sudah dapat 500 kali. Gitu. Percobaan yang sama kan, ngambil 3 gitu, diperiksa. Gitu. Ya, itu diulang 500 kali. Nah, pertanyaannya, datanya seperti ini. Ternyata dari ulangan 500 kali tadi, kita mendapatkan produk cacat 0 itu muncul 250 kali. Gitu ya. Diamati 250 kali. Muncul cacat sebanyak 1 itu 200 kali muncul. Ya. Terus produk cacat sebanyak 2 itu muncul 45 kali. Produk cacatnya sebanyak 3 itu muncul 5 kali. Apakah dengan data pengamatan ini menunjukkan bahwa distribusinya itu binomial dengan N-nya 3, P-nya 0,2. Ya, kan mengambil 3. Ya, dengan proporsi cacatnya 20%. Benar nggak? Ini. Nah, untuk menghitung ini, caranya kita harus menghitung frekuensi harapannya kan, EI-nya kan. Ini OI-nya sudah ketemu ini, O1, O2, O3, O4. Selnya ada 4. Tinggal ngitung E-nya, E1, E2, E3, E4. Caranya di mana? Nah, data ini saya pindahkan dulu ke Minitab. Ya, kita buka. Nah, ini tadi saya taruh di sini. Nah, ya, ini datanya. Ini datanya kan. 0, 1, 2, 3, ini OI-nya 250, 245, 5. Ya kan? 250, 245, 5. Ya kan? Nih. Nah, apa langkah kita? Pertama menghitung peluangnya dulu. Saya beri lambang P. Ya. Tinggal nanti kalikan apa? Banyaknya ulangan. Kan diulang 500 kali kan? Nanti akan ketemu EI di sini. Nah, siapkan tempatnya dulu. Kan kuncinya statistik kebaikan SUE itu kan ada OI, ada EI, beres kan? Nah, P-nya ini peluang, diperoleh dari mana? Binomial yang mau diuji. Ya, jadi apa perintahnya? PDF, ini singkatan dari probability density function. PDF-nya siapa? X, no, X. Ya, simpan hasilnya di mana? Di P. Nah, jangan lupa titik koma, enter, masukkan binomial. Cukup binom gini aja. Binom itu parameternya 2, ada N, ada P. Kan tadi ingin diuji dengan N-nya 3, P-nya 20%, 0,2. Di akhir titik, enter. Nah, sudah keluar kan peluangnya? Baru dapat EI. Let. Nah, EI, apa EI-nya? N-nya tadi kan berapa? 500 ya. Dikalikan dengan P. Nah, jadi N kali P itu namanya frekuensi harapan. Nah, sudah dapat. Ya, ini pengamatan, ini harapan, baru dihitung statistik G-square-nya. Misalkan saya simpan di K1. Ya. Let K1. Apa perintahnya seperti tadi? Sum, ini pakai rumus yang mana nih? Pakai rumus ini. Nah, pakai rumus ini ngitungnya. Kan selnya ada 4 tadi. Ya, mulai 0, 1, 2, sampai 3. Selnya ada 4 kan? Pakai rumus ini. Nah, ini sudah ada OI, sudah ada EI, selesai sudah. Tinggal masuk sini, di dalamnya sum tadi. Ada, siapkan dulu kurung, dibagi EI. EI-nya tulis saja EI. Nah, yang di sini, karena ada kuadrat, saya sarankan kurung buka tutup lagi, pangkat 2. Nah, baru di sini Anda tinggal ngetik OI dikurangi EI. Selesai sudah. Ini perintah untuk ngitung, baru print K1. Nah, ketemu 0,911458. Ya, gitu ya. Itu nilai dari apa namanya? Nih. Tinggal cek daerah kritisnya. G square alpha, alpanya 5% kan? Derajat bebasnya
K-1. Ya. Tadi K-nya di sini ada 4, ya kan? 4 sel kan? Kurangi 1, 3. Anda bisa buka tab G-square. Kalau pakai Minitab juga bisa. Ya, gitu ya. Nanti dikeluarkan P-value-nya juga bisa nanti. Yang penting sudah ketemu statistik hitungnya. G-square hitungnya sudah ketemu. Yang disimpan di K1. Coba kalau pakai daerah kritis. Nah, coba apa daerah kritisnya? G-square 5%, derajat bebas 3. Nah, di sini ya. Nah, ini kan G-square, cari yang 5%. Nah, ini 5%. 0,05 derajat bebas 3. Ketemu 7,815. 7,815. Sudah. Kalau begitu, nah, G-square hitungnya tadi ketemu, ini berarti apa? Di luar daerah kritis kan? Kan di luar daerah kritis. Nah, daerah kritisnya tadi kan gini. Ya, gitu ya, apa? H0 ditolak gitu ya. H0 ditolak jika apa? G-square. Nah, pakai ini aja biar lebih apa namanya? Apabila G-square-nya ini lambang G-square itu ada di Greek. Nah ini ya. Apabila nilai G-square lebih besar, berapa tadi? G-square alpha tadi loh. Ketemu berapa tadi? 7,815 kan? Nah gitu ya. 7,815. Nah, sementara G-square hitungnya tadi 0,911 berarti tidak memenuhi kan? Nah kan nggak memenuhi ini berarti apa? Masuk daerah terang berarti terima 0. Kalau terima 0 berarti data berdistribusi binomial dengan N-nya 3, P-nya 0,2 gitu ya. Begitu cara menyimpulkannya. Silakan nanti dipahami cara jawabnya ya harus lengkap seperti yang dicontohkan tadi. Nah, hitungannya sederhana ya, cuma ngitung P berapa P-nya ya. Pakai bantuan komputer tadi seperti itu, baru ngitung EI, baru dapat menghitung statistik G-square. Nah, saya bisa juga menggunakan bantuan P-value. Ya, P-value begini. Ini kan untuk menghitung pakai daerah kritis kan seperti ini. Ternyata G-square hitungnya ketemu 0,9 berapa sih? 0,911458. Kalau saya menggunakan P-value seperti ini hitungnya. P-value saya singkat aja PV gitu ya. Ya, P-value ya. Itu rumusnya itu sama dengan probabilitas. Nah, apa? G-square. Nah, saya singkat ya. Jadi P-value itu sama dengan probabilitas. Nah, gitu ya. Ya, probabilitas G-square lebih besar dari G-square hitung. G-square hitungnya tadi. Nah, kan saya simpan di K1 ya. Nah, baru dihitung. Oke, ini saya enter aja. Nah, gitu ya. Nah, K1 tadi ini. Nah, 0,911 ini. Nah, perhatikan cara ngitungnya. Nah, ini belum bisa dihitung pakai Minitab, maka harus dikomplement dulu. 1 min peluang. Nah, dulu. Peluang. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. 1 min peluang, ini tandanya dibalik jadinya. Lebih kecil sama dengan. Insert. Lebih kecil sama dengan. Pakai basic ini. Nah, begini kan. Nah, ini yang bisa dikerjakan dengan Minitab itu yang ini. Ini namanya pakai CDF-K1. CDF-K1, simpan hasilnya di K2. Hitung ini dulu.
titik koma, enter, ketikkan chi-square. Derajat bebasnya K-1. K-nya tadi ada berapa? K-nya 4 ya. Dikurangi 1, 3. Nanti langsung keluar nilainya ini, baru hasilnya ini, P-value. 1 min K3. Gitu ya. Oke, kita peragakan sekarang. Apa tadi? CDF K1 taruh di K2. Ya. Paham ya? CDF-nya K1 taruh di K2. Berarti apa ini? Menghitung ini. CDF K1 taruh K2. Menghitung ini dulu. Ya, taruh di K2. Jadi hasilnya nanti, ini adalah hasilnya K2 nanti. Setelah itu 1 min K2 simpan di K3. Jadi K3 itu P-value-nya sudah. Ya, itu prosesnya. Nah, ini enter. Jangan lupa ngetikkan chi-square. Nah, derajat bebasnya K-1, 3 kan. Nah, sudah ketemu nilai K2-nya. Baru nanti let K3. Ini P-value-nya ini. Sudah. Sama dengan 1 min K2. Saya print dua-duanya ya. Print K2 dan K3. P-value-nya 0,82266. Loh, berarti apa? Jauh lebih besar 5% kan? Kalau P-value lebih besar 5% kan berarti terima 0. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu. Ya. Jadi hasilnya ini kalau dihitung 1 minus, nah, ini tadi adalah 0,177 ini ya. Nah, gitu. 0,177 ya. Atau di copy aja nanti ini ya. Nanti ya. Nah, ini hurufnya beda ini pakai Aurelion. Hurufnya dibesarkan aja pakai 14. Ya, tebelin enggak apa-apa. Baru dapat hasil ya. 0,88 berapa tadi? 82266 ya. 82266. Nah, ini karena P-value-nya jauh lebih besar 5%, berarti apa? Terima 0 ya gitu ya. Jadi nanti di praktikum akan lebih dijelaskan lagi ya. Jadi kalau kita menggunakan P-value ini kan terima 0 sudah ya. Ini kalau dikasih alasan karena ya, karena nilai P-value ya, P-value lebih apa? Besar dari alfa 5% ya. 5%, maka H0 diterima. Ini daerah kritis juga. Jadi cara menghitung daerah kritis itu bisa pakai P-value, bisa pakai tabel ya gitu ya. Kalau di praktikum langsung pakai P-value. Nanti di software Minida itu langsung mengeluarkan P-value-nya. Ya, mengeluarkan P-value-nya. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya tambahkan ya. Jadi Anda bisa coba latihan ya. Ini dengan contoh ini ya. Ya, ini sebenarnya jawaban kasar. Nah, karena ini kuliah di kelas, Anda jawabnya harus menggunakan tabel. Jadi pakai ini. Daerah kritisnya H0 ditolak, nah, harus lengkap ya. Pertama merumuskan hipotesis. Kemudian membuat daerah kritis seperti ini. Baru menghitung chi-square-nya tadi. Ya, baru keputusan kesimpulan. Gitu ya. Ya, saya kira sampai sini dulu. Saya akhiri. Nah, nanti saya lanjutkan minggu depan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.